Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Taib, alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita bisa ketemu beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Taib, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kisah kitab Fadilah Amal karangan Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Penerjemah Ustadz Ahmad Abdurrahman Ahmad, Ustadz Ali Mahfuzi, Ustadz Harun Ar-Rasyid. Penerbit Asyok. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bab yang ke-7, di mana pembahasan tentang keberanian, kepahlawanan, dan semangat mati syahid. Nomor yang ke-11 tentang perang Mu'tah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah mendakwahkan Islam, Rasulullah SAW mengirim surat ajakan kepada raja. Salah satunya ditunjukkan kepada Raja Busra melalui Harith bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika tiba di Mu'tah, Harith telah dibunuh oleh Syarah bil Ghasani, salah seorang gubernur Kaisar. Menurut aturan yang berlaku untuk siapa saja membunuh utusan Allah. Kesalahan besar sehingga Rasulullah SAW sangat marah atas peristiwa ini. Beliau segera menyiapkan 3.000 orang pasukan dan memilih Zaid bin Harith radhiyallahu anhu sebagai panglimanya. Kemudian beliau berpesan, jika Zaid syahid, angkatlah Ja'far bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Jika ia syahid, angkatlah Abdullah bin Rawaha sebagai pemimpin. Jika ia juga syahid, maka terserah kaum muslimin untuk memilih pemimpinnya. Ketika mendengar ucapan ini, seorang Yahudi berkata, ketiga orang yang ditunjuk itu pasti akan mati syahid. Nabi-nabi dahulu juga berkata demikian. Nabi SAW memberikan bendera putih kepada Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, dan beliau ikut mengantar serta melepas rombongan tersebut. Di perbatasan kota, ketika para pengantar akan kembali, Nabi SAW berdoa, semoga Allah mengembalikan kalian dengan keselamatan dan kemenangan, serta dijauhkan dari segala keburukan. Doa Rasulullah SAW ini dijawab oleh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu dengan 3 bait syair yang maksudnya, aku menginginkan ampunan dari Tuhanmu atas dosa-dosaku. Aku menginginkan sebilah pedang yang akan memutuskan pembuluh-pembuluh darahku, atau sebilah tombak yang akan menusuk usus dan hatiku sehingga memburai keluar. Dan jika kelak orang-orang melawat kubur kami,
Mereka akan berkata, semoga Allah memberi petunjuk dan kejayaan atasmu. Wahai pejuang, kalian betul-betul telah mendapat petunjuk dan kejayaan. Setelah itu berangkatlah pasukan tersebut. Ketika Syarahil Ghasani mendengar keberangkatan pasukan itu, ia pun menyiapkan 100.000 tentara untuk melawannya. Terdengar pula berita bahwa Heraklius, Kaisar Romawi, telah mengirim 100.000 tentaranya dengan jumlah musuh yang begitu banyak. Sebagian sahabat menjadi ragu apakah terus bertempur atau memberitahu Rasulullah SAW. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu berkata, wahai para sahabatku, apa yang kalian takuti? Untuk apa kalian keluar meninggalkan rumah? Tujuan kalian adalah memperoleh syahid. Kita adalah orang-orang yang tidak terpengaruh oleh kekuatan atau jumlah orang. Kita hanya berperang demi agama agar Allah memuliakan kita. Majulah, setidaknya 2 kemenangan pasti kita dapatkan. Mati syahid atau menang mendengar kata-kata tersebut, bangkitlah semangat kaum muslimin. Mereka maju terus hingga ke Mu'tah dan terjadilah pertempuran antara kedua pasukan itu. Bendera dibawa oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yang menyerang di medan tempur sampai ke Ghamsan. Pada saat itu saudara Sahrabi telah terbunuh dari kawan-kawannya melarikan diri. Sahrabi pun lari dan bersembunyi di sebuah benteng. Kaisar Heraklius mengirimkan lagi pasukan bantuan sebanyak 200.000 tentara sehingga pertempuran bertambah seru. Akhirnya Zaid radhiyallahu anhu mati syahid dan bendera kaum muslimin diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu ia memotong kaki keduanya agar tidak terpikir olehnya untuk pulang ke rumah. Sambil menyerang musuh, ia membaca beberapa bait sebagai artinya, hai manusia, betapa indahnya surga dan betapa indahnya mendekati surga. Betapa indahnya ia, betapa sejuknya airnya. Telah dekat saat siksa bagi orang-orang Rom dan aku wajib untuk membunuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat untuk kami dan kita semua pada umumnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum mengakhiri taklim ini, marilah kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan dan kami mohon kepadamu dan bertaubat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mengakhiri ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.